Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Tepat di hari pertama Lebaran, saya telah mudik atau mengunjungi orang tua ya, bukan mudik ya, karena cuman berbeda kabupaten dan masih dibolehkan alhamdulillah oleh perangkat sekitar, sehingga saya bisa memasuki suatu wilayah tertentu karena saya juga digolongkan menjadi orang sehat sehingga bisa lolos atau bisa memasuki di wilayah tertentu. Kali ini saya berada di puncak perbukitan di daerah Banyumas. Tepatnya nama tempat ini adalah Sikepuh, guys. Seperti yang sudah pernah saya bilang, sering menunjukkan ya, bahwa ketika di puncak gunung ada suatu pohon yang besar atau pohon itu bernama pohon kepuh, pasti itu merupakan suatu pemakaman kuno. Entah itu sudah teridentifikasi ataupun belum, tapi itu pasti, guys. Karena orang zaman dahulu itu memberi tanda suatu makam kuno yang berada di puncak gunung, bahkan di hutan itu menggunakan pohon kepuh. Di depan Anda itu pohonnya jos sekali. Ini pohon yang sangat besar. Mitosnya, nuhun sewu saya berbicara di depan pohon ini ya. Yang jelas mitosnya itu tempat ini dulu sangat wingit ya. Itu tempat waktu kecil saya adalah tempat yang paling sangat wingit dan sering terjadi penculikan dan tidak jarang ditemukan di lokasi ini, guys. Sekarang aja dunia udah modern ya, jadi nggak begitu seperti itu. Karena untuk dulu lokasi ini memang benar lokasi sangat tinggi ya, guys. Lokasinya benar-benar berada di puncak gunung. Itu ini benar-benar berada di puncak bukit, guys. Lokasi ini terkenal sangat tinggi, tapi belum ada satupun cerita bahwa di bawah pohon kepuh itu merupakan sebuah makam. Yang ada bawahnya sebelah sana, guys, itu ada makam kuno. Bukan makam kuno ya, makam umum, makam warga setempat, tapi jumlahnya juga tidak banyak. Ini akan saya tunjukkan ya. Ini saya penasaran dengan cerita sejarahnya, tapi dari tadi saya, nah itu di bawah sana itu ntar kita akan ke sana. Itu di bawahnya adalah pemakaman kuno. Nah ini pohonnya sangat besar sekali. Mungkin karena di kamera ya, jadi nggak begitu besar ya. Wah, ini jos, mantap jos. Dan tadi saya lihat ada ular piton itu di sana, nggak begitu besar ya. Jadi Anda harus hati-hati ketika melintasi atau menjamah lokasi-lokasi seperti ini. Bukan hanya yang tidak terlihat, tapi hewan-hewan liar dan buas itu masih ada. Oke, kita akan turun ya, menunjukkan. Saya sangat penasaran sekali dengan lokasi ini. Ternyata setelah saya coba cek energinya, ini memang makam kuno, guys. Jadi makamnya berada di area sini. Dan yang bawah itu makam baru ya, ada pohon beringin besar sekali juga. Ini pohon kepuhnya itu gede banget gedenya. Dan sampai kemarin sebelum saya kesini untuk yang dulu itu sering sekali ketika mangsa atau musim kemarau yang panjang, di sini itu ketika jam 12 ke atas itu terdengar suara-suara seperti kentongan atau suara-suara seperti kayak kentongan gimana gitu. Astagfirullahaladzim. 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 Mohon maaf, di daerah sini ada yang sedang tidak menginginkan kehadiran saya ya. Mungkin karena saya agak terlalu lancang berbicara tentang lokasi ini. Astagfirullahaladzim. Kita akan menyinggir dulu karena saya itu tamu ya di sini. Walaupun saya udah salam seperti itu ya, tapi ada yang tidak menginginkan kehadiran saya. Mungkin mereka terganggu. Kita langsung akan turun aja ya.
Oke, yang Anda lihat di depan Anda itu merupakan pemakaman. Nah, itu merupakan pemakaman warga sekitar ya, pemakaman umum, tapi ini hanya untuk warga sekitar dengan jumlah makam tidak terlalu besar. Nah, itu lihat, saya tidak merepot lagi, ada yang nggak menginginkan di atas sana. Nuwun sewu mbah, niki numpang damel video, dan di depan Anda terlihat jelas bahwa itu adalah pohon beringin yang sangat besar. Tapi menurut jejak yang saya teliti, untuk pemakaman kunonya berada di atas guys, yang tadi guys, di bawah pohon kepuh. Kalau ini ada pemakaman kuno, auranya itu ada di sini, cuman lebih tua yang di sana guys. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kanan kiri saya adalah makam, dan saya harus hati-hati ya berjalan di atas makam, tidak melangkahi, karena itu merupakan bentuk dari hormat kita yang masih hidup terhadap yang telah meninggal. Itu di depan saya, depan Anda itu, mantap jos sekali. Saya dari tadi belum menemukan sama sekali yang namanya gerabah, tanda-tanda pemukiman masa lalu, karena daerah Banyumas ini sudah memasuki daerah Pajajaran ya guys, bukan lagi daerah Mataram kuno atau Majapahit. Saya agak kesulitan untuk mendeteksi suatu lokasi di daerah Kerajaan Pajajaran guys, karena mungkin ada perbedaan sebagai tanda, dari suatu lokasi ya. Karena kalau Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit itu jelas, kalau udah ada Linggayoni, wala udah nggak jauh dari situ, hampir dalam radius beberapa kilometer itu masih lokasi Linggayoni itu ya. Karena Linggayoni atau yang kami namakan di desa kami adalah sebuah candi, itu merupakan tempat peribadatan atau persembahyangan orang zaman dahulu guys. Tapi kalau di daerah sini sangat susah, bahkan nggak ada yang namanya Linggayoni guys, karena udah masuknya Kerajaan Pajajaran. Pernah saya mendengar ada suatu situs lingga kalingga, itu berupa batu yang menyerupai alat kelamin lelaki, tapi batu itu juga tidak dipahat, itu merupakan batu alam, atau saya menyebutnya paling itu hanya sebuah makam guys, sebuah apa ya namanya, sebuah kijing, tahu kijing? Itulah patok makam. Oke, kita sambil mencari jejak-jejak di sini, adakah jejak-jejak peninggalan di lokasi ini. Mantap jos sekali. Yang saya cari nggak repot-repot guys. Kalau Anda mengecek suatu wilayah, pengen mencari jejak-jejaknya, dan yang pertama itu adalah wilayah itu dengan namanya atau sejarahnya, dan Anda telusuri langsung ke lokasinya, cari bekasan pecahan gerabah atau pecahan genteng-genteng kuno ya, atau bata-bata kuno. Bata kuno itu besar-besar, tapi untuk di lokasi Kerajaan Pajajaran ini agak beda ya. Tapi untuk genteng, terus kalau bata mungkin beda, nggak ada bata besar di lokasi sini yang saya tahu. Yang ada itu genteng sama gerabah guys, atau keramik kuno. Saya belum menemukan sama sekali di sini, di lokasi-lokasi ini. Jadi kemungkinan perumahan masa lalunya itu nggak di sini ya guys. Oke. Wow, ada penampakan di depan Anda tahu? Mantap sekali. Saya jauh-jauh sampai ke pucuk hutan, ini hutan belantara. Ada penampakan di sini. Wah, jauh sekali. Saya melihat banyak uang di sini. Dan ternyata ini merupakan yang namanya pohon uang guys. Serius. Ini pohon uang besar sekali. Wow, dan jumlahnya banyak sekali guys. Anda tahu ini pohon apa? This is pohon sanakeling. Gede sekali. Ini kalau saya taksir ini lingkarnya ini 2 meter lebih ya. Dengan ketinggian sampai pokok cabang pertama itu 10 meter pasti lebih ini.
Wow, di puncak hutan ini ada pohon uang guys. Mantap jauh sekali, siapa yang punya. Dan saya lihat lagi banyak di sini ternyata guys. Itu ada satu lagi. Nah itu. Dan diberi angka 15. Oh, ternyata yang punya udah dengeran mungkin. Dan itu ada satu lagi, itu besar sekali juga, sama sekali 2 meter lebih. Kalau ini 2 meter kurang ya. Wow, mantap sekali, malah saya terarahkan, malah menemukan atau melihat penampakan pohon uang. Dan itu besar sekali juga itu. Dan itu ada lagi. Wow, jauh sekali guys, ternyata di sini deposit. Itu ada lagi. Ini satu lokasi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini satu lokasi ya. Ini yang punya nggak tahu siapa. Beruntung sekali. Mereka mempunyai pohon uang. Ini benar-benar pohon uang ya guys. Pohon ini sedang tren-trennya. Wah, ternyata ada lagi guys. Itu gede banget itu. Ini kalau di kamera terlihat kecil, masanya agak jauh dikit ya. Wow, gede sekali guys. Orang umum, orang memper ini pohon sana keling namanya. Wah itu. Ini saya taksiran nggak jelas itu. Pohon ini aja kalau dijual itu harganya 20 sampai 50 juta. Apalagi pohonnya tinggi banget guys. Sampai cabang atas bisa sampai 15 meter saya lihat itu. Tak kira 10 meter karena di bawahnya tadi, tapi Masya Allah mantap sekali. Ada juga pohon uang di sini ya guys. Ini benar-benar pohon uang ya. Jumlahnya ini nggak main-main, banyak sekali ternyata guys. Banyak sekali. Itu ada 1, 2, 3 di situ, 4, 5. Wah, banyak sekali, 6. Berarti sekitar antara 9 kalau nggak salah di sini. Belum saya lihat lagi. Mantap sekali itu ya. Ini berada di hutan belantara ya. Yang punya tanah ini pasti sangat beruntung guys. Iya, karena ya seperti itu. Itu pohon satu aja bisa buat beli mobil bekas. Masalah tahun sih terserah ya, seperti itu. Wow. Oh iya guys, sekedar cerita ya. Dulu waktu lokasi ini belum tak ambil sebuah bambunya, jadi saya bersama teman, bersama Watu Haji dulu kan, saya ingat itulah lokasi ini sangat wingit. Saya nggak berani bicara di sana ya, di tempat sana ya, yang tadi itu ada yang nggak menginginkan saya. Jadi setiap musim kemarau panjang itu ada semacam orang kentongan kayak musik. Jika dideketin itu suaranya hilang, tapi kalau dijauhin lagi itu bunyi lagi. Dan ternyata dulu waktu saya senang bolang bambu, jadi dari dulu saya bolang apa aja itu bareng Watu Haji ya. Waktu itu lagi senang-senangnya bambu, mencari semua bambu unik, bambu antik, sampai ke akar-akarnya, sampai kemanapun itu ditemukan sebuah bambu yang namanya bambu tretes dan bolong. Itu di daerah situ. Bambunya matanya jejer dan lubangnya jejer juga. Di situ yang namanya bambu tongtong kalau nggak salah. Setelah itu sampai sekarang tidak didengar lagi atau tidak ada suara yang namanya kentongan kalau di musim kemarau panjang. Padahal kemarin itu ya, tahun kemarin kan kemarau panjang banget termasuknya. Seperti itu cerita singkatnya. Iya, ya mungkin itu tempat kentongannya mungkin ya. Nyatanya bambunya itu bolong dan unik lah, bambunya tergolong bambu unik, bambu tongtong. Seperti itu saya malah nge-review, ngeliput pohon uang karena tahu sendirilah ini pohon penghasil uang mantap jauh sekali. Oke, saya akan melanjutkan proses pencariannya ya, untuk bangunan-bangunan lama atau pemukiman zaman dahulu, karena dari tadi saya belum menemukannya guys. Begitu indah sekali, belum sama sekali menemukannya ya. Jadi lokasinya juga ini benar-benar lokasi nggak kerawat ya. Ini bukan lokasi perkebunan atau gimana. Jadi benar-benar lokasi nggak kerawat. Kita akan melakukan penyekenan ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi Anda yang melihat video ini dan belum subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya
agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, karena subscribe itu gratis guys. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.